Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang materi tentang function dan Python modul yang akan dipresentasikan oleh Teguh Dwiana, Muhammad Najir Ilham, dan Habib Putra. Itu saya sendiri. Oke, yang pertama ada function. Function adalah sekumpulan blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, fungsi membantu kita dalam hal berikut. Nah, yang pertama ada mengorganisir kode agar lebih rapi. Selanjutnya ada menghindari penulisan kode yang berulang dan memudahkan debugging dan pemeliharaan atau maintenance. Membuat dan memanggil fungsi. Fungsi adalah sekumpulan perintah yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Setelah dibuat, fungsi dapat dipanggil kapan saja, sehingga kode tidak perlu ditulis berulang-ulang. Nah, yang pertama ada fungsi tanpa parameter. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang tidak menerima masukan saat dipanggil. Contoh, ada def sapa, digunakan untuk membuat fungsi bernama sapa. Nah, fungsi hanya menampilkan teks. Nah, saat sapa kurung dipanggil, maka program menjalankan isi fungsi tersebut. Oke, selanjutnya ada fungsi dengan parameter. Fungsi yang menerima masukan sehingga hasilnya bisa berbeda sesuai data yang kita berikan. Contoh, def sapa nama. Nah, print kalau nama tutup kurung, sapa nama. Oke, ada nama Andi sama Budi. Oke, tinggal Andi dan Budi adalah argumen. Nilai argumen akan disimpan ke parameter nama. Oke, selanjutnya ada fungsi nilai balik atau return. Fungsi untuk mengembalikan hasil proses sehingga hasil tersebut dapat disimpan ke variabel atau digunakan kembali. Contoh ada def tambah A, B, return A plus B hasil sama dengan tambah 5,3 print hasil. Oke, jadi A dan B adalah parameter. Return A plus B mengembalikan hasil penjumlahan. Nilai yang dikembalikan disimpan ke variabel hasil. Selanjutnya ada parameter dan argumen. Parameter dan argumen digunakan agar sebuah fungsi dapat menerima data dari luar sehingga fungsi menjadi lebih fleksibel. Parameter adalah variabel yang ditulis saat fungsi dibuat. Argumen adalah nilai yang diberikan saat fungsi dipanggil. Pertama ada parameter posisi. Parameter yang harus diisi sesuai dengan urutan saat fungsi dipanggil. Contoh, def perkenalan, nama, umur. Printf, nama saya, nama, umur. Tahun, perkenalan, Teguh. Jadi parameter posisi atau proportional parameter nama dan umur adalah parameter. Nah, Teguh dan 20 adalah argumen. Nah, argumen harus diberikan sesuai urutan parameter. Nah, jadi Teguh akan masuk ke dalam parameter nama, sedangkan 20 akan masuk ke parameter umur. Default parameter adalah parameter yang memiliki nilai bawaan. Jika saat pemanggilan tidak diberikan argumen, maka Python akan menggunakan nilai default tersebut. Contoh,
Def sapa nama sama dengan pengunjung. Printf halo, nama. Sapa Habibi, sapa. Nah, jadi parameter nama memiliki nilai default yaitu pengunjung. Saat sapa Habibi dipanggil, nilai Habibi menggantikan nilai default. Saat sapa dipanggil tanpa argumen, Python menggunakan nilai default yaitu pengunjung. Selanjutnya ada variable length argumen di batas str_args digunakan ketika jumlah argumen yang diberikan tidak diketahui atau tidak berubah-ubah. Sesuai argumen akan disimpan dalam bentuk tuple. Contoh def jumlah bintang angka k, print jumlah 1, 2, 3, 4. Digunakan atau diakses. Dalam Python terdapat dua jenis scope yang umum, yaitu variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal, variabel yang dibuat di dalam fungsi. Variabel ini bisa digunakan di dalam fungsi tersebut dan tidak dapat diakses dari luar fungsi. Contoh def fungsi lokal, terus ada x sama dengan 10, print x. Terus ada fungsi lokal lagi. Nah, penjelasannya tuh x sama dengan 10 dibuat di dalam fungsi. Karena dibuat di dalam fungsi, maka x disebut variabel lokal. Variabel lokal hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu saja. Maka saat program dijalankan, outputnya adalah 10. Selanjutnya ada variabel global. Variabel global variabel dibuat di luar fungsi sehingga dapat diakses oleh semua bagian program. Contoh ada y tuh, y sama dengan ada def fungsi global, terus ada global y sama dengan 30, fungsi global print y. Penjelasannya itu ada di situ, ada di global, di situ kan ada global y. Nah, itu tuh artinya Python diberitahu bahwa variabel y adalah variabel global. Lalu dibuat y adalah 30. Karena menggunakan global, maka y bukan hanya ada di dalam fungsi, tetapi juga tersimpan di luar fungsi. Sehingga print y di luar fungsi tetap bisa dipanggil. Nah, outputnya tuh 30. Next. Selanjutnya ada module. Module adalah file Python yang berisi kumpulan function, variabel, dan kode yang bisa digunakan kembali di program lain. Beberapa alasan menggunakan module antara lain memisahkan kode berdasarkan fungsinya, menghindari penulisan kode berulang, memudahkan debugging, dan maintenance. Empat cara import modul di Python. Yang pertama ada import seluruh modul. Nah, contoh penulisannya tuh import matematika. Ini tuh penjelasannya mengimpor seluruh isi modul fungsi dipanggil menggunakan dot notation, misal matematika titik tambah, aman dari konflik nama. Terus yang kedua ada import spesifik fungsi. Contoh penulisannya tuh from matematika import tambah kali P. Hanya mengimpor fungsi yang dibutuhkan. Fungsi dapat dipanggil langsung tanpa nama modul sehingga lebih ringkas dan hemat memori. Terus ada import semua dengan alias tanda bintang.
from contoh penulisannya tuh from matematika import terus tanda bintang gitu. Mengimpor semua fungsi dan variabel dari modul. Ini praktis tetapi berisiko terjadi konflik nama antar fungsi atau variabel. Yang keempat ada alias, memberi alias modul. Penulisannya tuh import matematika as mt. Memberikan nama singkat atau alias pada modul sehingga penulisan kode lebih sederhana, misalnya mt titik tambah atau mt titik kurang. Selanjutnya ada konsep tingkat lanjut modul. Yang pertama itu ada function chaining. Function chaining yaitu teknik menghubungkan beberapa fungsi secara berurutan, di mana hasil dari satu fungsi digunakan oleh fungsi berikutnya. Cara ini membuat alur program lebih rapi dan proses pengolahan data menjadi lebih efisien. Kedua ada if name sama dengan main. Ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah file Python dijalankan langsung atau hanya diimpor ke program lain. Kode di dalam blok ini hanya akan dieksekusi jika file dijalankan sebagai program utama. Selanjutnya ada package. Package adalah kumpulan beberapa modul yang susun dalam satu folder agar kode lebih terorganisir. Biasanya dilengkapi dengan file init.py yang menandakan folder tersebut sebagai package Python. Next. Selanjutnya ada modul bawaan Python. Yang pertama ada math modul, digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Contoh, import math, print math.sqrt25, print math.factorial 5, yang dimana print math sqrt25 ini yaitu untuk menghitung akar kuadrat dari 25, sedangkan yang math factorial yaitu untuk menghitung faktorial. Yang kedua ada random modul, digunakan untuk menghasilkan angka atau pilihan secara acak. Contoh, import random, print random.randin 1,10, print random.choice A, B, C, yang dimana random.randin ini yaitu untuk menghasilkan angka acak dari 1 sampai 10, sedangkan random.choice yaitu untuk memilih salah satu isi list secara acak, misalnya A, B, atau C. Yang ketiga ada datetime modul. Ini digunakan untuk mengelola tanggal dan waktu. Contohnya, import datetime now sama dengan datetime.datetime.now. Print now.year, now.month, now.day. Yang dimana now datetime ini yaitu untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini. Sedangkan print now year, no month, dan no day yaitu untuk menampilkan tahun, bulan, dan hari. Terakhir ada OS modul. Ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti mengakses folder atau file. Contohnya import OS, print OS, get cwd, yang dimana get cwd ini artinya get current working directory, yaitu untuk menampilkan lokasi folder tempat program sedang dijalankan. Next. Terakhir ada kesimpulan. Function membantu membuat kode lebih rapi, efisien, dan dapat digunakan kembali. Modul memudahkan pengelolaan program dengan membagi kode ke dalam beberapa file serta memanfaatkan modul bawaan Python. Dengan memahami function dan modul, kita dapat mengembangkan program yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih efisien.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.